Saat ini kita sudah sampai pada modul 9. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara melakukan pemasaran, memanajemen operasi, dan melakukan manajemen sumber daya manusia. Dan tentu saja kalau kita ingat lagi, di awal kita sudah belajar mengenai manajemen keuangan. Nah, di modul 9 ini kita akan menganalisa berbagai macam kasus menurut 4 manajemen yang kita sudah pelajari sebelumnya, seperti manajemen pemasaran, operasi, sumber daya manusia, dan manajemen keuangan. Nah, ini agenda kita pada hari ini. Nanti kita akan memecahkan berbagai kasus menurut manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan sumber daya manusia. Pada kegiatan belajar yang pertama, kita akan khusus membahas mengenai kasus terkait dengan manajemen pemasaran dan manajemen operasi. Ada 4 langkah yang harus diikuti dalam melakukan manajemen analisa kasus. Langkah yang pertama yaitu kita harus bisa membaca kasus secara singkat. Untuk memulai analisa, kita harus tahu bagaimana cara membaca dengan cepat. Tujuan membaca dengan cepat ini untuk memahami apa saja garis besar kondisi yang terjadi dalam perusahaan, masalah-masalah yang ada, dan serta keputusan yang nantinya akan kita ambil. Setelah kita bisa merangkum secara singkat apa kasus yang akan kita selesaikan, selanjutnya kita harus bisa mengenali permasalahan yang muncul, apakah terkait dengan pemasaran, operasi, sumber daya manusia, atau keuangan. Setelah kita paham mengenai masalah yang muncul, selanjutnya kita harus bisa menganalisis penyelesaian masalah berdasarkan teori yang relevan yang kita sudah pelajari sebelumnya, sesuai dengan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu pemberian solusi atau pemecahan masalah berdasarkan pengetahuan yang kita telah peroleh sebelumnya. Mari kita masuk kepada contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang pertama ini terkait dengan manajemen permasalahan. Di sini ada beberapa kata kunci seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa dalam langkah-langkah menganalisis suatu kasus kita harus bisa membaca secara singkat, membaca secara cepat apa saja masalah yang kira-kira bisa kita simpulkan dari masalah ini. Ya, silakan dibaca. Jadi di sini kalau saya garis bawahi, sejak awal berdirinya PT Adijaya memfokuskan pada produksi biskuit dan sejenisnya yang berupa makanan kecil atau cemilan. Kemudian PT Adijaya yang dimiliki oleh Tuan Brontoseno memutuskan untuk memperluas lini produksinya dengan meluncurkan produk baru berupa sirup dalam kemasan botol kaca. Namun tidak lama berselang, muncul banyak pesaing, seperti yang disebutkan di sini, sehingga Tuan Brontoseno memutuskan untuk memperkuat bisnisnya dengan menggunakan memproduksi suatu produk baru, yaitu mie instan, dan ternyata sambutannya sangat bagus. Setelah kita simpulkan di sini bahwa ketika memproduksi barang produksinya, Tuan Brontoseno memutuskan untuk menggunakan satu nama saja, yaitu merek pasti. Dan dengan adanya merek pasti ini, pelanggan dapat mengenali dengan mudah bahwa produk-produk pasti adalah produk yang diproduksi oleh PT Adijaya, dan PT Adijaya telah memiliki konsumen yang setia selama 20 tahun. Pertanyaannya dari kasus yang pertama ini ada dua, yaitu bagaimana kita menentukan strategi apa yang digunakan oleh Tuan Brontoseno untuk mempertahankan perusahaannya, dan apa kelebihan serta kelemahan dari strategi itu. Kalau kita lihat bahwa dalam memilih strategi tadi, setelah digarisbawahi bahwa sejak awal berdirinya, Tuan Brontoseno memutuskan memberi satu merek saja pada semua barang produksinya. Dan ke semua produk yang telah diberi merek yang sama tersebut sudah melekat selama 20 tahun, sehingga kita bisa simpulkan bahwa strategi yang dimiliki oleh Tuan Brontoseno yaitu strategi family brand, karena
semua barang yang diproduksi memiliki merek yang sama, yaitu merek pasti. Dengan apa kelebihan dari family brand dan kelemahan dari family brand? Kalau kita tahu ketika kita menggunakan merek yang sama untuk semua produk, maka keberhasilan satu produk tersebut juga akan mempengaruhi keberhasilan dari merek yang lainnya, sehingga produk yang sukses tersebut akan membantu kesuksesan merek yang lain. Dan tentu saja kita dapat membina kesetiaan terhadap kelompok produk lain. Ketika kita menggunakan satu merek yang sama, tentunya akan mempermudah kita dalam memperkenalkan produk yang baru. Sayangnya, terdapat kelemahan dalam strategi family brand ini. Yang pertama, tentu saja ketika satu produk gagal, maka produk yang gagal tersebut akan merusak citra produk yang lainnya. Dan sisi kelemahan yang lainnya yaitu ketika suatu merek yang digunakan terhadap suatu produk itu belum tentu cocok dengan produk yang lainnya. Itu adalah kelemahan dari strategi family brand. Setelah kita lihat contoh kasus dalam manajemen pemasaran, selanjutnya kita melihat contoh kasus dalam manajemen operasi. Dan contohnya di sini dilakukan oleh PT Maju Jaya yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi pakaian dan memfokuskan pada pakaian wanita dan anak-anak. Perusahaan PT Maju Jaya dimiliki oleh Tuan Ongkoseno. Di sini Tuan Ongkoseno memutuskan untuk memproduksi satu jenis produk baru, yaitu tas wanita. Untuk memproduksi barang baru tersebut, Tuan Ongkoseno melakukan investasi yang cukup besar dalam membangun pabrik dan membeli peralatan baru. Investasi awal untuk mesin akan diputuskan dengan mempertimbangkan dua pemasok yang menawarkan mesin dengan jenis yang sama namun berbeda merek, sehingga ada dua pilihan mesin di sini dengan jumlah biaya tetap per bulan dan biaya variabel yang berbeda. Pertanyaannya adalah manakah yang mesin yang akan memberikan keuntungan lebih besar, yaitu memberikan biaya yang paling murah. Seperti yang kita pelajari sebelumnya di manajemen operasi, bahwa untuk menentukan biaya termurah, kita harus tahu total biaya yang dipengaruhi oleh biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel harus dihitung berdasarkan jumlah barang yang akan diproduksi, sehingga dengan mencari total biaya dari masing-masing mesin, kita bisa tahu mana mana mesin yang akan memberikan biaya termurah. Mesin pertama memiliki biaya tetap 10 juta dan mesin kedua memiliki biaya tetap 11 juta. Walaupun biaya tetap dari mesin kedua lebih murah dibandingkan mesin dari biaya variabel yang pertama, namun dengan hanya memproduksi 100 unit, maka biaya variabel tidak begitu berpengaruh. Sehingga ketika kita mencari total biaya, mesin pertama memberikan nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai yang kedua, mesin kedua. Sehingga kita dapat katakan bahwa mesin pertama lebih murah daripada mesin kedua. Sehingga untuk kasus ini, Tuan Ongkoseno lebih baik memilih merek yang pertama. Nah, itu tadi dari segi manajemen pemasaran atau manajemen operasi. Nah, bagaimanakah contoh kasus jika kedua hal tersebut digabungkan? Di sini ada contoh kasus dari PT Sehat Sakti. Jadi, PT Sehat Sakti ini terkenal dengan bisnis bahan kimianya. Nah, Tuan Hadi Winata ini dia ingin memproduksi suatu barang baru, yaitu rokok. Namun, perbedaan rokok yang dimiliki oleh
PT Sehat Sakti dengan rokok yang lainnya adalah Tuhan Hadiwinata mengklaim bahwa rokok ini merupakan rokok kesehatan yang tidak mengandung bahan yang membahayakan namun justru menyehatkan. Tuan Hadiwijaya melihat hal ini sebagai suatu peluang dan berharap dapat meraih pasar yang seluas-luasnya. Terkait dengan barang ini, Tuan Hadiwinata merancang sebuah saluran pemasaran agar rokok sehat dapat mudah dibeli masyarakat. Sehingga untuk mendekatkan produk ke konsumennya, rokok ini yang diberi nama Rohat atau rokok sehat dijual ke toko-toko pengecer melalui distributor obat-obatan yang selama ini menjual obat-obatan yang diproduksi PT Sehat Sakti. Dan untuk membangun gudang baru, memproduksi barang ini, Tuan Hadiwinata menginginkan dibangunnya produk baru. Ada dua pilihan lokasi, yaitu lokasi A dan lokasi B. Permasalahan di sini ada beberapa, yaitu terkait dengan pemasaran dan manajemen operasi. Yang terkait dengan manajemen pemasaran, pertanyaannya adalah jenis diferensiasi apakah yang dipilih oleh Tuhan Hadiwinata dan strategi merek apakah yang digunakan oleh dia. Sedangkan untuk manajemen operasi, permasalahan yang timbul adalah bagaimana menentukan lokasi yang paling tepat untuk membuka produk yang baru dan berapakah tingkat keuntungan yang diharapkan. Terkait dengan masalah pemasaran, yaitu dari pertanyaan pertama, jenis diferensiasi apakah yang digunakan? Jawabannya adalah diferensiasi produk yang melekat pada produk, karena dia ingin mengutamakan perbedaan dari produknya, bahwa produknya berbeda dengan produk rokok yang lain yang justru tidak membahayakan tubuh namun malah menyehatkan, sehingga dia berfokus pada perbedaan produknya. Sedangkan strategi merek apa yang digunakan? Dia menggunakan strategi individual brand, karena dia menggunakan nama yang khusus yaitu Rohat, rokok sehat, dan tidak memberikan nama Rohat pada produk-produk yang dia produksi yang lain. Kenapa disebut individual brand? Karena produk diberi nama yang tidak sama dengan produk yang lain, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini tadi soal manajemen pemasaran. Bagaimana dengan manajemen operasi? Sama halnya dengan yang sebelumnya, menentukan suatu mesin mana yang lebih baik. Untuk menentukan kota mana yang lebih baik juga terkait dengan biaya tetap dan juga biaya variabel. Sehingga kita bisa mendapatkan total biayanya untuk masing-masing kota seperti ini. Sehingga kita tahu bahwa kota A memiliki biaya yang lebih murah daripada kota B, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kota A lebih menguntungkan dibanding kota B. Nah, itu tadi akhir dari kegiatan belajar 1 mengenai analisis kasus bisnis terkait dengan manajemen operasi dan juga manajemen pemasaran. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di komen, nanti akan saya jawab. Studi kasus yang berikutnya yaitu dalam kegiatan belajar kedua, kita akan nanti menganalisis suatu kasus berdasarkan manajemen sumber daya dan manajemen keuangan. Untuk kasus yang pertama dari manajemen sumber daya manusia. Jadi di sini ada yang namanya PT Adidaya. PT Adidaya merupakan salah satu perusahaan penghasil tekstil di Indonesia yang banyak menggantungkan impor bahan baku tekstil dari negara Cina dan India. Sayangnya, perekonomian dunia tahun ke depan diprediksi akan mengalami kemunduran karena semakin menurunnya tingkat konsumsi masyarakat. Sehingga PT Adidaya memandang hal ini sebagai suatu permasalahan bagi perusahaan. Karena jika hal ini terjadi, maka
perusahaan akan mengalami pengurangan impor bahan baku yang berarti pula penurunan tingkat produksi. Nah, apa akibatnya dari hal ini? Yang pertama yaitu kita harus tahu apa sih permasalahan dari PT Adijaya. Yang pertama terkait dengan volume produksi. Diketahui bahwa ketika barang impor menurun, maka terjadi penurunan volume produksi. Penurunan volume produksi ini berdampak pada permasalahan yang kedua, yaitu volume tenaga kerja. Dengan menurunnya volume produksi, maka volume tenaga kerja tersebut akan semakin meningkat. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh PT Adidaya, itu karena penurunan produksi terkait dengan tenaga kerja dan pada akhirnya terjadi surplus tenaga kerja, maka ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama yaitu melakukan pengangkatan karyawan terbatas. Apakah pengangkatan karyawan terbatas ini? Seperti yang kita pelajari bahwa hal ini merupakan kebijakan pengangkatan karyawan terbatas dengan mengurangi angkatan kerja. Caranya bagaimana mengurangi angkatan kerja tersebut, yaitu ketika ada suatu jabatan yang ditinggalkan oleh pemegang jabatan sebelumnya, maka perusahaan tidak akan lagi mengisi jabatan tersebut kecuali ketika jabatan tersebut benar-benar kosong. Strategi yang selanjutnya yaitu mengurangi jam kerja. Misalnya dari dalam satu minggu karyawan harus bekerja selama 40 jam, maka dapat dikurangi menjadi 30 jam. Itu contoh dari mengurangi jam kerja. Solusi yang lainnya yaitu melakukan pensiun dini terhadap karyawan. Mungkin akan ada karyawan yang tidak senang dengan hal ini. Itu bisa solusi untuk menghadapi masalah itu yaitu melakukan proses manajemen terkait dengan total pesangon yang akan diberikan. Ketika ada paket, istilahnya paket pensiun yang menarik, biasanya karyawan akan menerima untuk dilakukan pensiun dini. Selanjutnya yaitu perampingan. Perampingan juga dilakukan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Ada banyak cara yang bisa dilakukan seperti menggantikan tenaga kerja dengan mesin, melakukan merger dan akuisisi atau memindahkan lokasi tersebut ke lokasi yang lebih menguntungkan. Tadi hasil dari analisis kasus berdasarkan sumber daya manusia. Contoh kasus kedua terkait dengan masalah dalam manajemen keuangan. PT Panasonic merupakan suatu perusahaan yang memproduksi alat elektronik seperti keperluan rumah tangga. Nah, produk yang saat ini sedang gencar diproduksi oleh PT Panasonic adalah televisi layar datar. Untuk melakukan pemasaran terkait dengan produk yang baru ini, PT Panasonic melakukan promosi melalui berbagai media agar konsumen semakin mengenali produk tersebut. Untuk meningkatkan produksinya, PT Panasonic juga tengah mempertimbangkan untuk membeli mesin baru yang lebih efisien. Pihak manajemen memiliki dua alternatif pembelian mesin tersebut. Apakah pembeli dari Korea ataukah dari Jepang dengan harga yang berbeda? Pertanyaannya di sini adalah mesin manakah yang sebaiknya dipilih dengan menggunakan metode payback period yang didiscounted berdasarkan discount rate 10% dengan biaya operasi masing-masing tahun berbeda-beda, baik penghasilannya maupun biaya operasi terkait dengan mesin tersebut. Sehingga untuk menentukan investasi
mana yang lebih baik, kita harus bisa menghitung nilai saat ini atau present value dari masing-masing produk untuk masing-masing tahun. Untuk menghitung present value dari masing-masing produk, kita juga harus tahu total biayanya dan nilai depresiasinya, sehingga kita bisa mendapatkan present value atau nilai saat ini pada masing-masing tahun untuk dibandingkan. Seperti yang kita tahu, payback period adalah waktu di mana kita sudah bisa mendapatkan kembali nilai investasi yang sudah ditawarkan. Sehingga untuk mencari payback period, kita harus bisa mencari penerimaan masing-masing tahun untuk masing-masing mesin. Sehingga didapatkan bahwa total penerimaan dari mesin Dongjun ini adalah sebanyak ini ya, 48 juta sekian, dengan nilai investasi sekitar 55 juta. Sehingga untuk mendapatkan kembali nilai ini, kita harus mendapatkan investasi selama 3 tahun dan 5,43 bulan untuk mendapatkan kembali nilai investasi kita. Cara yang sama harus dimasukkan untuk mesin yang kedua. Sehingga jika dibandingkan dengan periode kapan kita bisa mendapatkan nilai investasi kita kembali, diketahui bahwa mesin Dongjun memberikan nilai yang lebih tinggi, sehingga lebih cepat untuk mendapatkan nilai investasi yang kita tanamkan dari awal. Sehingga dengan melihat nilai ini, kita bisa mengambil bahwa investasi terhadap mesin Dongjun lebih menguntungkan daripada mesin Yamaco. Nah, kasus yang ketiga ini merupakan penggabungan dari kasus manajemen sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan. Kasus ini dialami oleh PT Indasakti, di mana PT Indasakti ini bergerak di bidang produksi alat-alat elektronik yang merupakan produsen elektronik terkemuka di Indonesia. PT Indasakti telah menerapkan sistem pengembangan karir yang cukup ketat, di mana setiap jabatan selalu diisi oleh orang-orang yang tepat dengan mempertimbangkan latar belakang pengalaman dan kemampuan personalnya. PT Indasakti dimiliki oleh Tuan Sastrowardoyo dan menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan. Perusahaan ini memiliki manajer personalia yang sudah bekerja 13 tahun. Namun sayangnya manajer personalia ini harus mengundurkan diri, sehingga Tuan Sastrowardoyo harus mencari orang yang dapat menggantikan posisi manajer personalia. Saat ini ada salah satu karyawan yang menjadi calon kuat untuk mengisi bagian yang telah ditinggalkan oleh Rudi Suwandi, yaitu Rina Marina, yang saat ini menempati posisi sebagai supervisor bagian umum. Dan Rina Marina ini merupakan sarjana administrasi salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, dan dia telah memiliki loyalitas yang cukup tinggi bagi perusahaan. Dan diketahui bahwa Rina ini telah bekerja dengan baik sebagai supervisor di bidang umum dan telah bekerja selama 8 tahun di perusahaan. Dan melihat Tuan Sastrowardoyo juga melihat hubungan Rina dengan karyawan yang lainnya, apakah dia bisa bekerja dengan baik dan berhubungan dengan baik dengan rekan kerjanya. Selain terkait dengan masalah mundurnya manajer personalia, PT Indasakti juga mempunyai masalah lain di samping pergantian personal ini.
Saat ini Tuan Sastrowardoyo juga ingin melakukan investasi terhadap proyek baru. Dan gambaran proyek yang akan dilaksanakan adalah terkait dengan suatu mesin yang canggih. Sehingga Tuan Sastrowardoyo ingin menghitung apakah nilai proyek ini menguntungkan atau tidak. Dan pertanyaan di sini yaitu kita ingin menganalisa apakah keputusan dari Tuan Sastrowardoyo mengangkat Rina Marina sebagai manajer personalia itu baik atau tidak. Dan yang kedua, masalah yang kedua yaitu terkait dengan proyek yang dilakukan Tuan Sastrowardoyo terkait dengan penyusutan yang digunakan dengan menggunakan metode garis lurus. Apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Terkait dengan sumber daya manusia, kita lihat bahwa Tuan Sastrowardoyo telah menerapkan cara yang baik karena perusahaan telah memiliki pengembangan karir yang cukup ketat, di mana setiap jabatan selalu diisi oleh orang-orang yang tepat dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan personalnya. Sehingga kita tahu bahwa perusahaan telah menerapkan cara yang tepat dengan mempertimbangkan jenjang karir dan latar belakang pendidikan. Sehingga kita bisa disimpulkan bahwa dengan memilih Rina, Tuan Sastrowardoyo telah menggunakan cara yang tepat. Sedangkan untuk melakukan analisis proyeknya, kita harus menghitung terlebih dahulu depresiasi dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6. Untuk menghitung nilai depresiasi dapat menggunakan rumus berikut, yaitu harga perolehan dikurangi dengan harga residu dibagi dengan umur ekonomisnya. Karena disebutkan bahwa proyek ini bernilai 6 sampai dengan 6 tahun, maka nilai ekonomisnya yaitu 6. Sehingga kita bisa peroleh bahwa depresiasi per tahunnya yaitu sekitar 9 miliar rupiah. Sama halnya dengan kasus yang sebelumnya, untuk menilai investasi ini kita juga harus menghitung payback periodnya. Dan untuk mencari nilai tersebut kita harus mencari present value untuk masing-masing tahun. Jika NPV bernilai positif, maka proyek tersebut menguntungkan. Dan kita lihat bahwa nilai ini menguntungkan karena nilainya bersifat positif. Sehingga diketahui bahwa pada tahun pertama dan tahun kedua jumlahnya sudah memenuhi. Sehingga kita katakan bahwa pada tahun ketiga masih ada sisa. Dan kalau kita simpulkan dari jumlah nilai yang akan didapat di masing-masing tahun dengan nilai investasi yang diberikan, maka proyek ini akan bisa kembali sampai 2 tahun 10 bulan. Nah, itu tadi akhir dari modul 9 dan tentu saja mengakhiri perkuliahan analisis kasus bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di komen atau bisa langsung message ke saya. Terima kasih.